Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya masih akan membahas soal buku, tetapi saya mencoba menekankan tidak pada kata resensi buku, tetapi informasi buku. Nah, informasi buku kali ini menampilkan buku kumpulan tulisan pertama wartawan senior dan penulis moncer Dahlan Iskan yang judulnya ini, Taman Kanak-Kanak Presiden. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman tidak banyak tahu ya bahwa buku kumpulan tulisan Dahlan Iskan Taman Kanak-Kanak Presiden ini diterbitkan pada tahun 2000. Pada tahun 2000, kira-kira 2 tahun setelah pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, tulisan pada buku kumpulan tulisan ini itu ditulis ada yang sesudah reformasi Mei 1998, ada juga yang ditulis sebelum itu. Nah, buku ini terbagi menjadi 7 bagian atau 7 bab. Bagian pertama itu tokoh, bagian kedua media massa, bagian ketiga kekuasaan, bagian 4 etos sosial dan moralitas, bagian 5 bisnis dan krisis, bagian 6 birokrasi, dan bagian terakhir dinamika daerah. Jumlah total artikel yang ada di buku ini tercatat 57 judul yang termuat dalam buku setebal 266 halaman. Buku ini disunting oleh M. Jupri. Ini seorang wartawan yang pernah berkarir di Harian Suara Indonesia, di mana koran ini menjadi bagian dari Jawa Pos Group. Nah, sementara penerbitnya adalah lembaga biografi tokoh yang beralamat di Perumahan Rewin, Sidoarjo. Nah, buku ini juga yang menarik dipengantari oleh Gunawan Muhammad. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Gunawan Muhammad ini adalah pemimpin redaksi majalah Tempo, di mana Dahlan sebelum ditugasi untuk menangani Jawa Pos di Surabaya adalah seorang koresponden majalah Tempo di Samarinda, kemudian dipromosikan menjadi Kepala Biro Tempo Jawa Timur. Sebelum kemudian manajemen Tempo mengambil alih, men-take over Jawa Pos dan menugaskan Dahlan Iskan untuk membenahi Jawa Pos tersebut, sehingga menjadi koran yang besar-besar dan besar, meraksasa, dan menjadi salah satu koran terbesar di Indonesia selain Kompas Group. Nah, apa yang menarik dari buku ini menurut persepsi saya, kekuatan Dahlan adalah pada cara dia menulis, cara dia menguasai persoalan. Tulisannya mudah dibaca, bergaya tik-tak, lincah, dan yang mengesankan adalah cara ia menyelesaikan tulisan-tulisannya. Cara dia menyelesaikan tulisan-tulisannya begitu indah dan sepertinya antara opini dan fakta itu
berbaur menjadi satu. Padahal tidak demikian. Nah, Dahlan berusaha menyuguhkan fakta dengan gaya yang mungkin gaya Tempo ya, gaya jurnalistik sastrawi, gaya jurnalisme sastra yang begitu indah dan mengesankan buat pembacanya. Nah, saya hanya hendak menyampaikan apa yang ditulis oleh Gunawan Muhammad. Muhammad membuka alinea pertama dari pengantarnya dengan tulisan begini: problem seorang wartawan adalah bagaimana untuk menulis dan bagaimana untuk tidak menulis. Yang pertama dihadapi ketika harus menyusun informasi agar dapat disampaikan secara efisien dan kena, dan dengan batas waktu yang ketat. Yang kedua dihadapi ketika seorang wartawan sebenarnya bisa saja untuk tak angkat pena, satu dan lain hal, tetapi tetap saja terdorong untuk menyampaikan sesuatu kepada publik. Ini salah satu bagian dari pengantar Gunawan Muhammad pada buku Taman Kanak-Kanak Presiden. Nah, Taman Kanak Presiden ini mungkin terilhami dari ucapan Gus Dur ketika berpidato di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak yang mencoba menginterupsi apa yang disampaikan Gus Dur dengan saling tumpang tindih, sehingga timbul ucapan Gus Dur yang terkenal, yang fenomenal, DPR tidak ubahnya kanak-kanak. Barangkali itu yang mencoba diambil judul oleh buku ini. Nah, waktu itu memang zaman pemerintahan Gus Dur ya, presidennya masih Gus Dur saat buku ini diterbitkan pada awal tahun 2000. Nah, kemudian ada beberapa catatan dari yang saya ambil dari cuplikan Gunawan Muhammad. Yang saya cuplik dari tulisan Gunawan, ambil dari tulisan Gunawan Muhammad pada pengantarnya ini. Misalnya pada halaman 9 Romawi, pada halaman 9 Romawi, Gunawan Muhammad menulis begini: pengalaman Dahlan sendiri agaknya membuat ia mengambil sikap yang tidak bisa hitam putih dan ekstrim. Ini kata ekstrim diberi tanda kutip. Ia sebenarnya bermula sebagai orang yang amat jauh dari pusat. Dia dibesarkan di luar Jawa dan mencapai suksesnya di Jawa Timur, dan hanya sekali-sekali ke Jakarta. Dengan demikian, meskipun ia sering harus melayani kehendak penguasa di Jakarta, ia bisa mengambil jarak secukupnya dari pemegang tampuk kekuasaan. Ini antara lain yang saya cuplik dari halaman 9 Romawi, dari salah satu alinea. Tidak sepenuhnya alinea ini saya kutip ya. Nah, inilah gambaran yang ditulis oleh Gunawan Muhammad pada saat itu ya, pada saat kondisi tahun 2000-an. Nah, oleh Dahlan, maksud saya oleh Gunawan Muhammad, Dahlan pada saat itu sudah dinilai sukses sebagai seorang wartawan dan sebagai seorang pengusaha media cetak yang kemudian
berkembang menjadi kemudian berkembang ke media elektronik dan lain-lain, sesuatu yang berhubungan dengan dunia pers. Pada waktu itu Jawa Post Group yang dikembangkan dengan hebat oleh Dahlan Iskan itu jumlahnya masih puluhan, masih sekitar 80 media cetak yang tersebar di Indonesia. Nah, kemudian pada perkembangannya jumlahnya sudah mencapai sekitar 200 media cetak dan media televisi, kemudian pabrik kertas dan lain-lain. Nah, Dahlan memang fenomenal. Dahlan memang dari beberapa tulisan yang saya baca di buku ini, yang saya kesan, dari beberapa tulisan yang saya terkesan itu, Dahlan memang mencerminkan seorang pekerja yang keras, pekerja yang hebat, dan tentu saja menjadi inspirasi dari para pekerja pers, para industriawan pers yang ada di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia. Nah, ini kemudian bisa saya selaraskan dengan bagian lain dari pengantar Gunawan Muhammad. Misalnya masih pada halaman 9 Romawi, pada alinea lain, ini Gunawan Muhammad menulis begini: sebenarnya seorang wartawan memang bermula dari suatu sikap yang tidak pernah menghakimi lebih dulu. Saya ingat Dahlan Iskan sebagai seorang wartawan Tempo, ia punya daya kerja yang luar biasa, terutama dalam mengumpulkan fakta. Dan sebagaimana masih dapat dirasakan dari tulisannya sekarang, ia menulis dengan bahasa yang terang, hemat, dalam kurung tak berbunga-bunga, tetapi tetap hidup. Nah, ini menunjukkan sebagai seorang wartawan ia tak terguncang oleh emosi, baik kemarahan maupun kegembiraan. Dahlan yang dulu menulis laporan utama tenggelamnya kapal tanpa emas, sebuah tragedi besar dengan korban ratusan jiwa di tahun 1981. Nah, saat itu Dahlan masih menjadi kepala Biro Tempo di Jawa Timur, belum menangani Jawa Post. Nah, Jawa Post ditangani Dahlan pada tahun 1982. Jawa Post ditangani manajemen majalah Tempo, Gravity Pers, pada tahun 1982. Sehingga Jawa Post demikian melejit, lebih-lebih ketika Jawa Post menurunkan reporternya Nani Wijaya ketika meliput puncak krisis Filipina hingga Marcos tumbang dalam kejayaan kediktatorannya. Nah, teman-teman, ya ingin menyuplik artikel yang ada di bab 6, bab birokrasi. Nah, itu judulnya lucunya jadi anggota MPR. Nah, ini Dahlan pernah jadi anggota MPR dari, kalau tidak salah, dari fraksi Golkar ya, Pak Golkar se-Indonesia di Jakarta. Nah, Dahlan menyampaikan pengalamannya ketika menjadi anggota MPR. Ketika menerima surat
pertama kali dari sekretariat MPR itu Dahlan membayangkan bahwa ini nanti surat akan membahas tentang tata kelola kenegaraan. Tata kelola kenegaraan. Ternyata amplop coklat itu ketika dibuka isinya ada berita yang meninggal, anggota MPR yang meninggal. Kemudian satu hari Dahlan menerima lagi surat dari MPR, dari sekretariat MPR. Ia menduga bahwa nanti surat ini pasti akan semacam undangan untuk membahas tentang tata kenegaraan melalui sidang MPR. Ternyata itu surat mengabarkan ada anggota MPR yang meninggal dunia. Nah, Dahlan sih berharap bahwa surat yang diterima itu adalah surat tentang bagaimana membahas tata kenegaraan. Nah, surat yang ketiga itu sangat tebal. Wah, ini Dahlan berharap ini pastinya ini surat yang akan membahas tentang tata kelola kenegaraan melalui MPR. Tentu di situ dicantumkan poin-poinnya ya, karena suratnya begitu tebal. Ternyata setelah dibuka surat tebal itu berita tentang meninggalnya 3 anggota MPR. Nah, artinya selama menjadi anggota MPR di era Orde Baru itu Dahlan tidak pernah menghadiri atau menyaksikan rapat-rapat mengelola negara lewat MPR. Tentu ini ya dialami oleh anggota MPR lainnya ya. Artinya pada waktu itu MPR sudah berjalan rapi, mungkin begitu ceritanya. Nah, demikianlah teman-teman cerita informasi tentang buku. Ini bukan resensi ya, ini informasi tentang buku Taman Kanak-kanak Presiden yang berisi kumpulan tulisan Dahlan Iskan yang pertama kali. Ini diterbitkan oleh lembaga biografi tokoh dan kebetulan saya masih punya beberapa ya, mungkin 4-5 buku tersebut. Nah, demikianlah info buku saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.